Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 200101607079. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi untuk tugas ujian akhir semester dari mata kuliah leadership. Nah, materi yang akan saya bawa yaitu soal kepemimpinan atau seorang pemimpin, yang dimana pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain menuju tujuan yang diinginkan, baik dalam konteks organisasi, komunitas, maupun negara. Nah, dalam hal ini banyak teori yang menjelaskan tentang seorang pemimpin. Nah, yang pertama itu ada teori tentang kepemimpinan transaksional, yang dimana kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikutnya. Ini melibatkan penggunaan insentif dan hukuman untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti penggunaan secara keuangan atau dengan hukuman. Yang kedua itu ada teori kepemimpinan transformasional, yang dimana ini menekankan pada inspirasi, motivasi, dan pengembangan pengikut untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Nah, rata-rata pemimpin transformasional ini cenderung mempengaruhi pengikutnya dengan cara yang memperkuat identitas dan nilai mereka. Nah, yang ketiga itu ada kepemimpinan servan, yang dimana kepemimpinan servan ini menempatkan pelayanan pada orang lain sebagai fokus utama, dan juga pemimpin servan ini mengutamakan kebutuhan dan kepentingan pengikutnya di atas kepentingan pribadi mereka sendiri. Nah, yang terakhir itu ada kepemimpinan karismatik, yang dimana kepemimpinan ini dapat dipengaruhi oleh sifat-sifat karisma dan daya tarik personal seorang pemimpin. Jadi, seorang pemimpin yang mempunyai karismatik itu dapat menginspirasi dan memotivasi pengikutnya melalui kepribadian dan visi yang mereka bawa. Nah, itu masih banyak lagi teori kepemimpinan. Selanjutnya yaitu ada metode dan tipe-tipe kepemimpinan. Nah, yang pertama, untuk kepemimpinan atau metode itu ada kepemimpinan yang otoriter atau metode dengan cara otoriter, yang dimana pemimpin membuat keputusan diri sendiri tanpa melibatkan pengikutnya. Ini efektif dalam situasi darurat atau ketika keputusan harus diambil dengan cepat. Dan kemudian ada metode demokratis, yaitu seorang pemimpin melibatkan pengikutnya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan atau keterlibatan dari para pengikutnya. Nah, yang ketiga ada metode delegatif, yang mana pemimpin memberikan tanggung jawab atau keputusan kepada anggota atau pengikutnya, di mana itu nanti memungkinkan pengikutnya untuk mengembangkan keterampilan dan rasa tanggung jawab mereka. Jadi ini bisa bersifat perkembangan bagi anggota atau pengikutnya. Nah, kemudian ada yang keempat, ada metode transformasional, yang dimana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada metode servan, yang dimana pemimpin berfokus pada melayani kebutuhan dan kepentingan pengikutnya, dan mereka, seorang pemimpin itu memprioritaskan kesejahteraan orang lain. Jadi setiap metode pemimpinan itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, tergantung pada situasi dan kondisi atau kebutuhan yang spesifik dari seorang pemimpin untuk menggunakan metodenya kepada para pengikutnya. Nah, kemudian di sini akan saya menjelaskan terkait kepemimpinan partisipatif. Nah, apa itu kepemimpinan partisipatif? Kepemimpinan partisipatif juga dikenal sebagai kepemimpinan kolaboratif atau demokratis. Nah, di mana melibatkan pengikut dalam proses pengambilan keputusan, dan juga pemimpin yang menggunakan pendekatan ini atau pendekatan kepemimpinan partisipatif itu mendorong anggota tim atau bawahannya untuk memberikan masukan, ide, pendapat, tanggapan, dan lain-lain, serta terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas. Nah, jadi pendekatan ini meningkatkan rasa memiliki atau kepercayaan atau trust, motivasi, dan keterlibatan anggota tim dengan pemimpin untuk memanfaatkan beragam pemikiran dan pengalaman dalam mencapai tujuan bersama. Nah, kepemimpinan partisipatif ini juga sering
kali sangat efektif dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif serta meningkatkan kreativitas serta inovasi dalam berorganisasi. Nah, yang terakhir, materi yang saya bawa yaitu ada strategi komunikasi pemimpin, yang dimana strategi komunikasi yang efektif itu adalah kunci dalam kepemimpinan yang sukses. Nah, di sini saya menjelaskan beberapa strategi komunikasi yang digunakan oleh pemimpin, termasuk satu itu ada komunikasi yang terbuka dan jujur, yang dimana pemimpin harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan pengikutnya, memberikan informasi yang relevan dan transparan tentang tujuan, harapan, dan perubahan dalam suatu organisasi atau negara dan lain-lain di dalam seorang pemimpin. Nah, yang kedua itu adalah komunikasi yang mendengarkan aktif, di mana pemimpin harus aktif mendengarkan pendapat, masukan, dan kekhawatiran dari anggota tim atau pengikutnya, dan ini akan menciptakan rasa dihargai dan dapat meningkatkan rasa memiliki di antara anggota tim dengan seorang pemimpin. Nah, yang ketiga ada komunikasi inspiratif, yang dimana pemimpin harus mampu menciptakan inspirasi atau motivasi bagi bawahan atau pengikutnya dengan menyampaikan visi yang menarik, nilai-nilai yang dipegang teguh, dan tujuan yang jelas. Nah, kemudian ada komunikasi efektif dalam tim, yaitu pemimpin perlu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara anggota tim, mempromosikan kerjasama, kolaborasi, dan pertukaran ide yang produktif. Dan terakhir, ini ada komunikasi adaptif dan juga ada komunikasi memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi ini hampir sama, yaitu yang adaptif itu pemimpin harus menyesuaikan gaya dan metode komunikasinya dengan bawahan atau pengikutnya. Kalau yang memberikan umpan balik yang konstruktif itu pemimpin harus bisa memberikan umpan balik yang jelas, berbobot, dan membangun untuk para anggota atau pengikutnya agar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Nah, dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat itu tadi, nanti seorang pemimpin dapat membangun hubungan yang kuat, memotivasi orang lain, dan mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Dan terima kasih banyak atas apa yang sudah didengarkan dari mulut saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf, dan jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.